Satu, dua, tiga. Selamat siang, selamat kembali di kegiatan debat kita pada siang hari ini dengan mosi penggunaan gadget pada pembelajaran di sekolah. Sebelum debat ini dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib debat terlebih dahulu. Yang pertama, tidak boleh menggunakan berbagai macam bentuk kata kasar, tidak terpuji, hingga yang dimana akan menyinggung berbagai macam bentuk sara. 2. Tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan penonton. 3. Seluruh peserta diwajibkan untuk menjaga ketenangan sehingga tidak mengganggu konsentrasi peserta lainnya. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada masing-masing tim debat untuk memperkenalkan anggota timnya kepada tim afirmasi atau prodi. Silakan. Terima kasih moderator. Saya sebagai afirmasi pro ingin mengenalkan diri. Nama saya Herwin Dasri sebagai pembicara kedua, dan di samping saya ada Ibu Royan sebagai pembicara kedua, dan di samping lagi ada Brahma sebagai pembicara ketiga. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan kepada tim oposisi atau kontra untuk memperkenalkan anggota timnya. Silakan. Terima kasih moderator. Saya dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Marisa Putra dari pembicara 1. Dari saya ada Diki Putra sebagai pembicara 2. Samping Diki ada Yenti sebagai pembicara 3. Terima kasih. Oke, tanpa membuang waktu, mari sama-sama kita dengarkan pernyataan pertama dari kedua tim mengenai mosi kita pada siang hari ini, yaitu penggunaan gadget pada pembelajaran di sekolah. Kepada tim afirmasi, silakan. Terima kasih moderator. Saya setuju dengan mosi pada hari ini. Gadget memiliki manfaat besar, terutama dalam mendukung pembelajaran. Seperti gadget dapat menghasilkan informasi penting, video pembelajaran, serta aplikasi pendidikan yang memperkaya proses belajar. Larangan total justru dapat menghambat potensi pembelajaran berbasis teknologi. Setelah itu, gadget juga berfungsi untuk melakukan komunikasi darurat. Bagi banyak orang tua, gadget adalah alat komunikasi terpenting untuk menangkap perjalanan mereka. Dalam situasi darurat, siswa juga dapat menghubungi orang tua atau pihak berwenang. Manfaat yang terakhir adalah persiapan untuk di era digital. Di era yang semakin digital, keterampilan menggunakan teknologi sangatlah penting. Maka dari itu, pembatasan menggunakan gadget dianggap sebagai alat mundur dalam mempersiapkan anak dalam menghadapi dunia kerja di masa depan. Terima kasih. Oke, selanjutnya pernyataan pertama dari tim oposisi kepada tim oposisi, silakan. Terima kasih moderator. Saya tidak setuju dengan mosi pada hari ini karena 1. Penggunaan gadget di lingkungan sekolah dapat mengganggu konsentrasi belajar. Gadget biasanya dapat mengalihkan perhatian siswa dari materi pelajaran ke notifikasi media sosial ataupun game yang mengganggu konsentrasi mereka. 2. Meningkatkan risiko cyberbullying dan keamanan online. Penggunaan gadget di lingkungan sekolah dapat meningkatkan risiko cyberbullying dan keamanan online. 3. Mengurangi interaksi antar siswa secara langsung. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat mengurangi interaksi antar siswa untuk kepentingan sosial ataupun empati. Oke, selanjutnya yaitu argumen statement dari masing-masing tim kepada tim afirmasi, silakan. Terima kasih moderator. Saya setuju dengan mosi pada pagi hari ini. Penggunaan gadget di lingkungan sekolah dapat membantu siswa. Penggunaan gadget di lingkungan sekolah dapat membantu siswa untuk mengerjakan tugas dan mencari referensi di internet, baik di internet maupun di aplikasi lainnya. Penggunaan gadget di lingkungan sekolah dapat membantu mereka mengembangkan kepribadian mereka. Mereka seperti menggunakan perangkat guna sebagai video dan membuat konten yang bermanfaat bagi orang lain. Penggunaan gadget juga membantu komunikasi antara siswa dan guru agar lebih efektif dan cepat melalui aplikasi pesan seperti WA dan aplikasi online lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu argumen statement dari tim oposisi kepada tim oposisi, silakan. Moderator, saya tidak setuju dengan mosi pada hari ini. Guna gadget di sekolah dapat berdampak buruk karena dapat kesehatan. Guna gadget berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan seperti gangguan mata, sakit kepala, dan kurangnya gadget. Seharusnya mengatur langsung guna gadget dengan baik. 2. Ketegasan kepada guru. Siswa bisa menjadi ketergantungan pada teknologi karena dan mengenai
dalam posisi sedangkan kiri. Mengatur waktu dan Oke, selanjutnya itu closing statement dari masing-masing tim kepada tim afirmasi, disilakan. Terima kasih moderator. Saya sebagai closing statement berpendapat bahwa penggunaan gadget dalam pendidikan seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan dengan pengawasan dan aturan yang tepat, gadget bisa dijadikan sebagai alat bantu yang efektif, relatif, interaktif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu guru dan sekolah seharusnya tidak menolak teknologi, melainkan mengelolanya sebagai positif dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya closing statement dari tim oposisi kepada tim oposisi, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya tidak setuju penggunaan gadget di lingkungan sekolah banyak memiliki dampak negatif seperti gangguan konsentrasi. Penggunaan gadget saat pembelajaran siswa tidak fokus, bahkan menjadi malas belajar karena lebih tertarik pada kegiatan lain di gadget. Kemudian siswa juga dapat kecanduan. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental siswa. Jadi penggunaan gadget di lingkungan sekolah banyak menimbulkan dampak negatif. Terima kasih. Itu dia mengenai debat kita pada hari ini tentang penggunaan gadget pada pembelajaran di sekolah. Mosi ini menimbulkan pro dan kontra. Mengapa? Karena pembelajaran gadget itu sendiri sangat membantu dalam program pembelajaran di sekolah. Dengan adanya gadget, semua siswa dapat mengakses ilmu-ilmu melalui internet dan sebagainya. Namun banyak siswa-siswi yang menggunakan gadget itu dengan salah. Mengapa? Karena mereka bukan menggunakannya untuk mencari materi, melainkan mereka menggunakan gadget untuk bermain game atau melihat media sosial. Nah, sekian debat kita pada siang hari ini. Selamat siang.